Gelap mata akibat sakit hati bikin seseorang nekat menghabisi nyawa seperti di Cianjur, Jawa Barat. Geger penemuan jasad pria di tepi jurang, belakangan diketahui pelaku membunuh lantaran kesal korban bikin onar. Penemuan jasad pria di sekitar hutan dan tepi jurang Kampung Batu Piring, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini bikin geger warga. Tak jauh dari penemuan jasad, terparkir motor milik korban, beserta sejumlah barang bawaan dan identitas bernama Ruhiat usia 31 tahun. Sebagian tubuh korban lebam, diduga kuat hasil pukulan benda keras. Belakangan diketahui korban sengaja dibunuh oleh kakak beradik yang sebenarnya berteman dengan korban. Kedua pelaku mengaku kesal korban pernah bikin onar di rumah keluarga pelaku. Pembunuhan pun direncanakan. Korban diajak mabuk hingga tak sadarkan diri. Lalu sadis menghantam kepala korban dengan batang pohon. Jadi motif dari kasus ini adalah bahwa para pelaku ini dendam sebenarnya. Karena si korban ini membuat onar sebelumnya pada saat si korban melayat di tempat tante daripada para pelaku. Buat onar, kemudian si korban ini diajaklah ya, karena memang kedua orang ini sudah merencanakan, kemudian si korban ini diajak untuk mabuk-mabukan. Para pelaku membuat aksinya seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya beberapa jejak identitas sengaja ditinggalkan. Polisi juga kembangkan penyelidikan. Dugaan kedua pelaku dan korban merupakan satu komplotan curanmor. Masih kita dalami, tapi ada dugaan bahwa ketika orang ini sebenarnya, baik itu kedua pelaku maupun korban ini pemain curanmor. Untuk wilayahnya bukan hanya di Cianjur, tapi juga di wilayah Cimahi dan juga Bandung. Menganiaya gara-gara sakit hati juga terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Cemburu buta karena suami menduga sang istri berselingkuh, Slamet Priyono, warga desa Pulau, Kecamatan Rembang gelap mata, menusuk Yunus yang dicap tersangka sebagai selingkuhan sang istri. Pelaku meluapkan amarahnya, menganggap gara-gara perbuatan korban rumah tangganya hancur. Yunus ditusuk berkali-kali hingga menderita luka parah pada bagian dada dan wajah. Tersangka awalnya janjian dengan korban untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Tapi begitu sampai di depan indekos korban, tersangka gelap mata dan langsung membabi buta menyerang korban. Karena memang tujuan saya hanya ingin mendengarkan apa benar dia melakukan hal seperti itu dan menyebabkan HP saya. Ya, itu udah bagus, tapi kenapa langsung kamu aneh? Nah, ketika saya sampai ke lokasi, tiba-tiba itu saya seperti mata gelap gitu Pak. Usai kejadian, tersangka sempat membuang barang bukti pisau cutter. Hingga saat ini barang bukti belum ditemukan, sedangkan korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Korban ini ada indikasi berselingkuh dengan istri pelaku, di mana sudah akhir-akhir ini ada masalah keluarga. Jadi pada saat kejadian pelaku ini mendatangi korban ke kos-kosannya, kemudian melakukan penganiayaan dengan menusuk, kemudian menggores di bagian muka, kemudian di leher dan di dada korban. Kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut. Apakah ada unsur-unsur perencanaan atau tidak? Dalam kasus ini pelaku disangkakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mugi Satria, Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.